Para a Ucrânia com a nossa luta. Hai Sobat Gila Movie, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga sehat semua. Film kali ini rilis tahun 2019 yang menceritakan sejarah perang Ukraina di tahun 1918 melawan pasukan Merah Soviet dan menjadi cikal bakal perang di tahun-tahun berikutnya. Dan tanpa perlu berlama-lama, mari kita ke alur ceritanya. Sebelum itu, bagi kalian yang baru ketemu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video keren dan menarik lainnya. Ukraina pada tahun 1917, untuk pertama kalinya selama 3 abad setelah runtuhnya Kekaisaran Rusia. Ukraina mendapat kesempatan untuk memulihkan kemerdekaan mereka. Komunitas dunia siap untuk mengakui Republik Rakyat Ukraina. Tapi musuh yang kejam dan berbahaya berdiri di jalan menuju kemerdekaan. Di bawah perintah Lenin, kota Ukraina diduduki oleh pasukan Rusia yang dipimpin oleh Muravyov. Ukraina sedang bersiap untuk mempertahankan ibu kota, yaitu Kiev, dan film pun dimulai. Diawali dengan memperlihatkan seorang mahasiswa bernama Andriy Savitsky di sebuah kampus yang berada di ibu kota Ukraina, yaitu Kiev. Andriy berasal dari keluarga yang cukup terpandang di kalangan militer Ukraina. Scene berpindah di alun-alun ibu kota Ukraina. Saat itu diberitakan rencana pasukan Merah Bolshevik yang mencoba menginvasi ibu kota Ukraina sehingga masyarakat diharapkan mendaftarkan anggota keluarganya yang masih muda untuk menjadi anggota tentara relawan dalam menghadapi pasukan merah yang dikenal garang. Rupanya tidak semua masyarakat di sana setuju dengan hal itu, di mana kebanyakan mereka telah termakan propaganda yang dilakukan oleh pro-Lenin dengan janji kalau mereka akan diberikan kebebasan serta tanah jika mereka menyerah dan mendukung Partai Bolshevik. Para a Ucrânia com a nossa luta. Berpindah ke Prancis, Jenderal Foch dan Paul sedang membahas usaha Lenin yang ternyata bekerja sama dengan Jerman dalam menggulingkan Kekaisaran Rusia. Jenderal Foch bermaksud mengungkap itu dengan mengirim pesan surat ke Oleska Savitsky, kakak dari Andriy Savitsky, yang akan meneruskan pesan itu ke ayahnya, yaitu Jenderal Savitsky. Sayangnya pesan itu direbut oleh mata-mata Jerman bernama Bohr, di mana ia juga telah mendukung tentara merah dalam penyerangan di kota Kharkiv. Isi pesan itu juga berisi dokumen mengenai kekuatan Ukraina. Pesan itu lalu diberikan ke Jenderal Muravyov, pemimpin pasukan merah dalam misi menginvasi daratan Ukraina. Berpindah ke Andriy dan teman-temannya yang telah mendaftarkan diri menjadi tentara relawan. Di sini Andriy bertemu Sofia yang merupakan gadis idamannya. Tapi bukan cuma Andriy saja yang menyukai Sofia, melainkan kakaknya juga, yaitu Oleksa. Saat Sofia mengajak Andriy untuk mendatangi sebuah kafe di kota Kiev, tiba-tiba datang Oleksa yang mencoba menghentikan Andriy, di mana Oleksa bilang kalau Andriy telah diperintah ayahnya untuk menyiapkan makan malam di rumah. Oleksa pun mengambil kesempatan itu menggantikan Andriy dalam menemani Sofia. Di kafe tersebut, Oleksa juga mencoba untuk menyatakan perasaannya ke Sofia. Namun seringkali gagal dikarenakan salah satu pemilik kafe tersebut selalu memotong pembicaraan yang dilakukan oleh Oleksa, hingga akhirnya ia pun mengurungkan niatnya itu. Singkat cerita, di dalam kamp pelatihan, mereka dilatih keras agar siap dalam kondisi apapun. Serta di sana mereka juga dilatih untuk dapat mengoperasikan sebuah mesin gun jenis Vickers buatan Inggris. Sementara di tempat lain juga telah terjadi kerusuhan di kota Kiev, di mana kaum pro-Bolshevik di Ukraina membuat kerusuhan di berbagai penjuru kota. Mereka juga membakar salah satu pabrik terbesar di Ukraina, yaitu Arsenal Factory. Mendengar keberhasilan dari kaum pro-Bolshevik di kota Kiev, di sana Jenderal Muravyov melancarkan aksi selanjutnya dengan serangan menuju stasiun Kruty, yang mana jika daerah tersebut berhasil dikuasai, maka jalan mereka menuju kota Kiev dapat berjalan mulus. Rencana itu diketahui oleh intelijen Ukraina dan langsung diberitahukan ke Simon Petliuran, yang merupakan perwira tertinggi di pasukan Ukraina, sehingga mereka mengirim para tentara relawan ke stasiun Kruty untuk menghentikan serangan dari pasukan Merah Soviet. Saat Andriy dan temannya akan dikirim ke stasiun Kruty, di sana Oleksa datang menghentikan Andriy sebab ia tahu yang dilakukan pasukan merah nantinya. Karena pada saat itu Oleksa sendiri rupanya salah satu orang suruhan Bohr yang mengumpulkan informasi dan dokumen penting mengenai Ukraina, lalu diberikan ke Jenderal Michael Muravyov.
Namun karena tekad Andri sudah bulat, ia pun tetap berangkat ke medan tersebut, walau ayahnya sendiri memerintahkan ia agar tidak ikut pertempuran itu. Karena Andri yang telah mengambil keputusan, di sana Olexa pergi dari tempat itu sebelum Sofia datang mengucapkan perpisahan kepada Andri yang akan pergi ke medan pertempuran. Andri, você se sujou? Sesampainya di stasiun Kruti, di sana mereka mempersiapkan strategi dan mental mereka menghadapi pasukan merah. Di sana pasukan merah tiba hingga terjadilah pertempuran antara pasukan Ukraina dengan pasukan Soviet. Pasukan Ukraina mengalami kesulitan menghadapi pasukan merah Soviet, di mana ternyata pasukan Ukraina yang berada di medan itu hanya sekitar 400 tentara, sedangkan pasukan merah Soviet mengerahkan 4.000 tentara. Tidak hanya itu, pasukan Soviet juga didukung persenjataan yang canggih serta artileri. Tapi pada saat pasukan Ukraina dapat mengambil alih artileri itu, tiba-tiba situasi berbalik di mana pasukan merah dipaksa mundur di medan tersebut. Dan hal itu merupakan kemenangan pertama mereka di pertempuran Kruti. Malam harinya, pasukan merah Soviet kembali dengan menyerang pasukan Ukraina yang berada di parit pertahanan. Sebab jumlah pasukan Ukraina yang sudah sedikit akibat pertempuran sebelumnya, mereka pun memutuskan kembali ke kota. Prosiga! Di sini, Andri tidak melihat teman-temannya setelah pertempuran. Ia pun memutuskan untuk kembali ke medan tersebut, di mana ternyata teman-temannya telah berhasil ditangkap oleh pasukan Soviet di salah satu bangunan di medan itu. Di pagi hari, pasukan Ukraina yang tertangkap pasukan merah lalu dieksekusi tepat di atas rel kereta. Dan sebelum itu mereka sempat menyanyikan lagu kebangsaan mereka hingga peluru-peluru menembus tubuh mereka. Agora. Di tempat lain tak jauh dari situ, Olexa sedang menemui Baneti yang merupakan pemimpin organisasi Pro-Lenin di Ukraina. Di sana, ia sedang memberikan dokumen-dokumen penting ke Baneti sehingga Baneti memberikan imbalan atas usahanya itu. Tak lama, salah satu anggota Pro-Lenin mencoba untuk menembak Andri yang baru saja datang di stasiun itu. Dan tiba-tiba, Olexa menghentikan aksi itu hingga terjadilah baku tembak antara Olexa dengan anggota Pro-Lenin. Olexa harus tewas akibat terkena tembakan dari Baneti yang mencoba menembaki Andri. Dan di sana Olexa menitipkan dokumen itu ke Andri agar ia dapat memberikan ke ayah mereka. Dan ia meminta maaf sebab telah mengkhianati keluarganya dan negaranya. Andri pun kembali ke kota bersama pasukan Ukraina yang tersisa, lalu memberikan dokumen itu ke ayahnya, yaitu Jenderal Savitsky. Dan berkat informasi yang telah mereka kumpulkan, Jenderal Savitsky dan anggotanya berhasil menangkap Bor yang mengakibatkan pasukan Soviet menghentikan sementara waktu misi invasi mereka ke kota Kiev. Namun di akhir tahun 1919, pasukan Soviet telah berhasil menguasai ibu kota Ukraina yaitu Kiev. Dan pada tahun 1991, Ukraina pun dinyatakan merdeka setelah runtuhnya kekuasaan Soviet di tahun yang sama. Tamat. Ending yang sungguh sopan. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka alur cerita dari kami, silahkan dukung dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video keren dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.